Oke, selamat pagi. Ya, jadi mata kuliah kita hari ini sistem informasi manajemen ya. Tapi sebelumnya itu kita perkenalan dulu karena saya juga baru masuk di manajemen. Di sini juga saya bersama Suster Priska ya sebagai dosen payung. Jadi saya juga di sini membantu untuk mengajar di mata kuliah ini. Oke, jadi perkenalkan nama saya Listra Fridia. Nah, untuk informasinya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, di medsos saya, di Instagram. Di Instagram di sini itu ada link seperti ini. Nah, di sini ada link TR. Jangan lupa ya di sini bisa di-follow, nanti saya follow balik. Oke. Nah, di sini ketika diklik, di sini ada banyak ya. Kalau untuk menghubungi saya bisa di sini atau melalui grup. Nah, kita buka yang di website. Jadi kita kenalan dulu. Saya punya istri satu, ya harus satu sih ya. Anak saat ini baru berusia 2 tahun dan ada lagi anak yang kedua yang dalam kandungan itu sekitar 6 bulan. Nah, saya juga hobinya di sini ini ya, di sini ada web designer. Terus di sini juga saya bisa sebagai IT konsultan. Juga di sini saya juga sering biasa mengajar dan juga eh, ada foto ya, ya ada foto paper. Oke, ini keseharian, bukan keseharian, ini tentang saya ya. Jadi saya ini anak ketiga dari 4 bersaudara ya. Terus S1-nya itu saya di STIMIK Insan Pembangunan Tangerang. Itu masuknya 2008, selesainya 2012 dan saya langsung melanjutkan lagi studi S2 saya di tahun 2013 dan tahun 2015 lulus dengan konsentrasi teknologi sistem informasi. Oke, di sini saya juga sebagai dosen dan sebagai freelancer. Nah, ini sedikit tentang saya ya. Jadi ini tanggal lahir dan sebagainya ya. Email juga ada. Selanjutnya, oke, ini ada beberapa yang pernah dikerjain. Ya walaupun nggak banyak gitu ya. Jadi ada sekitar ya kurang lebih 100 lebih ya. Klien sangat bahagia dan ada beberapa project juga. Ini kemampuan yang saya miliki dari zaman kuliah ya. Ada basic-basicnya seperti ini. Oke, ini resumenya. Jadi saya ini punya moto gitu ya. Motonya itu life is only one time, do your best for your life, your family, or you and the country. Jadi kita kan hidup hanya sekali tuh. Jadi berikan yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu, sekelilingmu, bahkan buat bangsa Indonesia. Khususnya ya. Nah, ini edukasi saya dari ini ya, dari SD tahun 96. Oke. Teman-teman bisa ngecek aja langsung di sini ya. Di sini perjalanan saya kerja itu dari 2006. Pada saat kuliah itu udah sambil kerja sih. Coba saya masukin yang di sini itu dari 2016 sampai 2017 ini menjadi ini ya. Sampai pernah jadi ini juga di 2018 2019 Tuhan masih memberikan kepercayaan sampai bekerja. Oh, ada lagi sebenarnya nih. Enggak saya masukin. Oh ya, pernah kerja di kantor gubernur Jakarta ya. Oke, enggak saya masukin. Oke, ini beberapa contoh aplikasi sistem yang pernah dikerjain. Ini ada beberapa mata kuliah. Kalau di TI ini saya ngajarnya dari Alfa 1 sampai 3 dan ada beberapa juga yang lain. Oke, ini perkenalan singkat saya ya. Jadi kalau misalkan ada mau tanya-tanya nanti tinggal WA aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi sistem informasi manajemen. Jadi menurut teman-teman nih, ya, kira-kira sistem itu apa? Informasi itu apa? Terus manajemen apa? Oke, pasti banyak yang apa? Pasti banyak menurut pendapat teman-teman ya lainnya ya. Nah, tapi di sini
Kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen ini atau yang sering disingkat gitu ya menjadi SIM, bukan surat izin mengemudi, tetapi sistem informasi manajemen ini berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Yaitu Management Information System. Nah, jadi kalau kita ketahui pengertiannya secara umumnya gitu ya, bahwa sistem informasi manajemen ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas ada banyak tuh, ada pemanfaatannya, dokumen, terus ada manusianya, terus ada teknologi, bahkan ada prosedur yang di dalam ada akuntansi manajemennya. Nah, umumnya sistem informasi manajemen ini digunakan tuh untuk apa? Untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis. Nah, contohnya nih seperti apa ya? Bisnis itu misalkan seperti gini. Kalau kita di dalam bisnis kan ada biaya produksi, terus layanannya harus bagaimana, ya kan, customer service-nya ya, CS-nya ya. Terus kira-kira strategi bisnis yang diterapkan ini gimana? Kalau misalkan sudah berjalan, kira-kira kita expand-nya itu kayak gimana? Nah, itu kan harus dipikirin. Nah, jadi makanya kita harus mengerti ini. Kita harus mengerti bahwa sistem informasi manajemen ini berbeda dengan sistem informasi. Oke, beda ya. SIM sama SI. Nah, beda tuh. Karena yang satu ada manajemen, yang satu nggak ada. Nah, ini biasanya ini bedanya kayak gini. Sistem ini kan digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain ya yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Seperti itu. Ini pengantarnya dulu ya. Oh ya, ada yang lupa. Oke, sebentar. Sorry ya. Sebelum masuk ke sini saya lupa ngasih. Oke, ini ada lihat ya. Ntar saya cek dulu di rekaman. Oke, ada. Ya, jadi kita pelajaran apa dulu sih yang nanti akan kita pelajarin di semester ini. Tapi ini tadi saya udah kasih pengantar sedikit ya, sedikit gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke RPS-nya nih. Nah, oke, jadi di RPS ini bahwa kalian itu nanti ada banyak ini ya, nanti bisa dicek juga di siakatnya juga. Ini mampu memahami sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini, memahami bisnis elektronik dan kerjasama global, ya, sampai memahami cara mengelola sebuah proyek. Nah, untuk penilaian dan bobot keseluruhan, oke, kita di sini ada presensi 10%, kuis itu tertugas 25%, sikap dan keaktifan 10%, tes 25%, puas 30%. Nah, diusahakan ya kalian itu jangan melewati batas 3 kali tanpa keterangan ya, kecuali ada keterangan sakit atau izin. Tapi kalau tanpa keterangan sama sekali itu berarti alfa. Dan juga kalau di dalam pengajaran saya yang penting rajin hadir ya, absensinya ada, terus ngerjain tugas, ngerjain tes, UAS itu minimal nilainya pasti B, itu minimal. Tapi kalau misalkan semuanya dilakukan dengan baik, ya pasti di atas A, ya. Di atas B, di atas B ya berarti A. Oke, itu secara singkatnya ya. Nah, kita itu nanti di pertemuan pertama ini ya, ini ada yang pertama itu ada RPS, di sini ada deskripsi tugas, terus ada kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan kita ini tadi ya, untuk nilai, terus jangan sampai 3 kali tanpa keterangan dan sebagainya. Oke, jadi kalau tugas itu nanti di sini belajar mandiri membuat rangkuman tertulis. Jadi nanti setelah materi ini, berarti ada tugasnya ya. Oke, di sini modul pertama kita ini yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini, perspektif dalam sistem informasi, pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi ini, pertemuan kita yang pertama. Nanti pertemuan kita yang selanjutnya membahas tentang bagaimana proses bisnis dan sistem informasinya. Terus kita harus mengetahui
jenis-jenis dari sistem informasi, bahkan sampai ke kolaborasi dan bisnis. Nah, ini teman-teman bisa lihat di siakapnya nantinya ya. Oke, nah saya lanjut yang di sini. Oke, jadi secara akademisnya atau istilah umumnya gitu ya, digunakan sistem informasi ini digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terkait atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, biasa disingkat dengan SPK. Terus ada lagi sistem pakar. Terus ada lagi sistem informasi eksekutif. Oke. Kalau misalkan SPK ini kayak gimana nih? Contohnya gitu ya. Contohnya misalkan gini. Jadi kita bisa jadi ada beberapa misalkan sistem ini misalkan menentukan minat dan bakat gitu ya. Misalkan lulusan SMA itu ketika mereka mau kuliah, kira-kira nanti mereka mau ke jurusan mana nih? Apakah ke manajemen, apakah ke PGSD dan sebagainya. Melalui sistem itu nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ketika disubmit, otomatis tiba-tiba mereka akan diarahkan, oh Anda cocoknya di jurusan ini, dan jurusan ini. Nah, ini adalah sistem pendukung keputusan. Dan ada sistem pakar dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Oke, jadi kita lihat menurut para ahli ya. Menurut para ahli, itu ada yang namanya O'Brien. Ya, O'Brien itu mengemukakan pendapatnya bahwa sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini saya end. Oke, nah ini menurut O'Brien ya tadi. Ini menurut O'Brien, dia bilang tadi seperti itu tuh. Si O'Brien itu bilang gini, sistem informasi manajemen ada sekelompok komponen yang saling berhubungan. Oke, jadi kita tuh ada dua modul utama atau daftar pustaka utamanya itu kita menggunakan ini menurut Loudon ya. Jadi manajemen information system, juga yang kedua itu menggunakan Introduction to Information System. Jadi ini daftar pustaka utama kita memacanya di sini untuk sistem informasi manajemennya. Oke. Nah, terus saya kasih satu lagi untuk menurut para ahli. Ini para ahli ini kenapa disebut para ahli? Karena mereka udah bikin buku, terus udah menganalisa dan mempraktekannya ya. Nah, jadi kalau misalkan menurut ada lagi nih, menurut para ahli McLeod ya. Jadi dia bilang gini, SIM itu diartikan sebagai sebuah sistem yang berotak komputer. Ya. Jadi McLeod ini bilang bahwa SIM itu sebuah sistem berotak komputer, oke, yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Nah, ini menurut si McLeod. Oke. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu sistem informasi dalam bisnis saat ini. Nah, jadi di sini berdasarkan kasus video ya, di mana nanti kasus pertama itu mengenai operasi global UPS dengan Diat ya, kalau di Indonesiain gitu ya, Diat yang keempat ya. Yang kedua, di kasus yang kedua itu praktik terbaik efisiensi pusat data Google. Nah, jadi di situ ada video instruksinya. Yang pertama dia akan melihat efisiensi energi, green ya, supaya hijau di pusat data menggunakan apa itu di situ? Menggunakan arsitektur Tivoli. Instruksi video yang kedua yaitu dia sur IBM ya, berarti dia menjelajahi pusat data dari relay IBM. Oke. Nah, ini pengantar kita dulu. Di slide berikutnya, nah, yang pertama di sini bagaimana kita memahami efek sistem informasi pada bisnis dan hubungannya dengan globalisasi. Oke, coba kita perhatikan contoh ya. Bisnis
yang ada hubungannya dengan globalisasi. Globalisasi itu berbicara tentang dunia ya. Berarti kira-kira apa ya? Contohnya misalkan yang dekat ini kayak Shopee gitu ya. Nah, Shopee ini kan kita kalau mau order bisa ke Cina, bisa ke Korea, berbagai negara-negara di Asia ya. Nah, itu berarti pusat informasi ketika kita membeli sebuah produk di platform yang sudah disediain. Nah, itu akan memberikan dampak bagi negara kita Indonesia dan negara yang lainnya yang bekerja sama gitu ya. Nah, itu adalah efeknya yang sistem informasi tadi kan. Jadi kalau kita misalkan gini, contoh sederhananya gini. Kalian ketika lulus kerja, oke. Ketika kalian kerja, kalian dikirim sama atasan untuk masuk ke Kabupaten Dungga ya, Kabupaten Dungga yang ada di Papua. Pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, apakah kalian tahu cara sampai ke sana? Harus menggunakan transportasi apa? Nah, berarti kalian harus mencari sebuah informasi yang nyata, yang real, yang benar-benar ada dan berdasarkan pengalaman orang lain sehingga mereka sampai ke Dungga ya, Dungga ke daerah Papua, misalkan seperti itu. Nah, itu kan berarti kalian harus mencari informasi tersebut menggunakan browser Google Chrome dan sebagainya. Kalian ketik, terus kalian lihat nanti kalau beli tiket pesawatnya di mana, harganya berapa. Nah, itu adalah kecenderungan kita ketika kita mencari sebuah informasi sehingga berdampak kepada diri kita sehingga kita sampai ke sana. Begitu juga dengan kita saat memahami seberapa besar efek sistem informasi pada bisnis ya. Oke, menggunakan kalau misalkan lagi kayak yang apa yang di depan-depan Indomaret gitu ya, kan ada tuh yang kayak jual-jual minuman. Nah, mereka akan memanfaatkan media sosial untuk memberikan peluang agar usaha mereka itu semakin banyak yang dilihat. Nah, itulah efek-efek dari itulah yang perlu kita pahami ya. Yang kedua, di sini juga dijelaskan apa? Explain ya, jelaskan gitu ya. Bahwa information system, mengapa harus sistem informasi itu so essential, begitu penting dalam bisnis saat ini, in business today gitu ya. Menurut kalian kira-kira mengapa? Ada yang paham? Betul. Sangat penting untuk bisnis ya. Ya, salah satunya yaitu masyarakat bisa melihat secara nyata bahwa usaha ini ada, usaha ini berdiri udah berapa lama, dan terus ada testimoni-testimoni. Nah, itu poinnya. Yang ketiga, divide and information system, berarti kita mendefinisikan sistem informasi dan menjelaskan, describe ya, its management, yaitu manajemen, apa yang dijelaskan, manajemen, organisasi, dan komponen teknologi. Jadi maksudnya gini, kita harus mengerti nih, kalau misalkan ada satu perusahaan itu kan kita bisa bilang organisasi. Nah, atau satu organisasi atau satu perusahaan, di dalam organisasi atau dari dalam perusahaan itu ada yang namanya manajemen. Kan ada struktur manajemen ya kan, misalkan direkturnya siapa, manajernya siapa, staf kerjanya siapa, sampai ke turun-turun. Nah, terus kira-kira teknologi apa ini yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menjual produknya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya, nanti kita bisa ambil sampel yang mana gitu ya. Oke, yang ke selanjutnya define complementary. Jadi kita bisa kita bisa tahu nih menetapkan aset pelengkap gitu ya, menetapkan aset pelengkap, dan kita bisa menjelaskan bagaimana mereka memastikan bahwa sistem informasi memberikan nilai yang asli ya, yang
yang asli bagi organisasi. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang selanjutnya ini describe the different. Kita bisa menjelaskan disiplin ke akademis yang berbeda ketika nanti digunakan untuk kita mempelajari sebuah sistem informasi, dan juga kita bisa menjelaskan bagaimana masing-masing berkontribusi pada pemahaman kita tentang mereka, ya. Yang selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perspektif sistem sosioteknikal. Nah, kalau kita udah berbicara teknikal kan berarti kita berbicara tentang gimana penggunaannya gitu ya. Nah, tapi gini, terkadang itu kan, oke, di sini ada dikatakan bahwa shortening line at Disney World. Jadi dibilang di situ memperpendek garis gitu, memperpendek garis di Disney World dengan apa? Teknologi untuk menyelamatkan, technology to the rescues. Nah, benar sih dikatakan seperti itu ya, bahwa memperpendek garis yang tadinya sebenarnya kalau kita mau pergi kemana tuh, jauh banget gitu ya, kalau kita nggak ada informasi ya. Kalau kita nggak tahu, kan kita misalkan gini, saya mau ke misalkan Kabupaten Landak. Oke, ini belum ada teknologi, belum ada sistem informasi. Kita dikasih tahu misalkan, oke, pada saat kita dari Bangkayang mau ke Landak ini kita buta informasi ya. Kita tanya nih ke pasar ya, saya mau ke Landak kira-kira naik bis apa? Oh, naik bis ini. Oke, nanti sampai ke Landak. Nah, terus nanti udah sampai ke Kabupaten Landak, baru kita cari ke lokasi yang mau kita tuju. Itu kalau kita nanya langsung. Tapi kalau kita di sini menggunakan sistem informasi, berarti kita udah tahu nih jarak dari Bangkayang ke Kabupaten Landak berapa, kira-kira berapa menit nyampe. Itu kita carinya berdasarkan informasi yang ada di platform internet. Nah, sedangkan kalau kita misalkan terjun langsung ke lapangan tanpa informasi, dulunya seperti itu. Nah, jadi makanya dikatakan di sini bahwa kita bisa memperbedakan garis gitu ya di Disney World ya, dengan adanya teknologi. Nah, tetapi ada permasalahan tuh, ada problem dikatakan di sini. Long lines limit how many rides shop and restaurant and customer can visit during a stay. Jadi dikatakan bahwa masalahnya itu akan ada antrean panjang, itu yang akan membatasi jumlah wahana, ya. Ini aja suara. Sekarang ada toko, shop, toko, terus dan restoran, pelanggan restoran yang dapat mengunjungi selama mereka stay di sana gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan nih. Contoh deh, misalkan kalau misalkan kita masuk ke KFC ya, KFC atau McDonald gitu. Oke ya, KFC atau McDonald. Kalau di Bangkai ini ada CFC ya. CFC. Ketika kita masuk di situ, otomatis kan ada antrian. Ya, ada antrian panjang. Kalau misalkan lagi ramai, otomatis kita ngantri dong. Nah, terkadang kalau kita ngantri itu kan kalau nggak ada sistem, otomatis antriannya itu akan kacau. Yang tadinya biasanya satu baris, jadinya otomatis satu tapi yang lebar gitu ya. Jadi kayak bentuk pohon gitu ya, satu tapi akarnya banyak. Nah, jadi untuk mengerucut ke satu itu kalau misalkan nggak ada sistem. Nah, kalau nggak ada sistem otomatis akan menjadi tumpukan yang panjang, antrian yang panjang gitu ya. Nah, jadi itu permasalahannya. Nah, terus solusinya apa? Ya kan? Di situ kan ada yang kedua itu ada solution. Solusinya adalah enhance customer. Berarti kita harus meningkatkan kepuasan. Kepuasan apa ya? Kepuasan pelanggan tentunya kan. Dan spending by using information system. Nah, dengan menggunakan sistem informasi untuk menemukan, kalau misalkan ada yang tadi namanya gridlock gitu ya, kayak misalkan dia macet gitu ya, bukan macet, stuck gitu, jadi tidak bisa bergerak gitu ya, dan meningkatkan arus untuk bisa jalan gitu ya. Nah, jadi solusinya seperti itu. Berarti ketika kalau kita misalkan ke KFC, ke McD itu kan mereka udah ada sistem. Jadi antrian tuh udah panjang, udah per baris itu masyarakatnya juga udah tahu gitu kan.
mereka kalau misalkan mau cari menu atau delivery pun nanti ada tempat khusus untuk delivery dan sebagai itu. Nah, itu solusinya untuk kita memuaskan customer kita gitu ya, sehingga mereka bisa ketika datang beli cepat dan tinggal makan makanannya gitu. Nah, Mas, lanjut yang ketiga. Ada namanya Operation Command Center. Berarti pusat komando dari operasional. Ini biasanya menggunakan apa nih? Di situ katakan bahwa ada yang namanya kameras. Terus kamera berarti ya. Terus ada lagi kamera video maksudnya ya. Video kamera, terus ada digital maps, peta digital. Terus apa lagi? Ada komputer program komputer. Dan mereka memanfaatkan yang namanya aplikasi handphone atau aplikasi seluler untuk apa? Tuh, untuk memantau, to monitor attendance. Berarti untuk memantau kehadiran dari si customer. Terus mereka customer juga bisa mendaftar, register ya. Dan juga spot and prevent gridlock. Jadi ini maksudnya mereka bisa menemukan kira-kira nih apa terjadi enggak kemacetan dalam mereka berbelanja gitu ya. Khususnya yang di ini sampel yang di McD dan KFC tadi. Nah, yang keempat ini yang sangat penting, demonstrates IT. IT aja yang sangat penting ya, yaitu menunjukkan peran dari TI, Technology Information, dalam meningkatkan nilai dan pendapatan dalam bisnis apapun. Ya, jadi peran TI ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Jadi ibaratnya gini, satu perusahaan ini yang kerja keras sebenarnya kan ujung tombaknya itu kan marketing. Oke. Jadi kalau misalkan kita bekerja sebagai marketing, selain gaji kita dapetin, kita juga ada dapat yang namanya insentif. Jadi seberapa banyak pelanggan itu yang beli barangnya di kita dapat berapa persen dari bonusnya gitu ya. Nah, sedangkan peran dari TI ini membuat sistem itu untuk pelanggan itu dipermudah ketika membeli sebuah barang. Nah, makanya sangat pentinglah peran TI dalam meningkatkan apa? Meningkatkan nilai dan pendapatan. Kok bisa dikatakan nilai dan pendapatan? Oh iya, nilainya apa? Nilainya otomatis ketika mereka berbelanja online, cepat, terus barangnya nyampe gitu ya, dan biaya mereka pun tidak memerlukan biaya yang besar. Maksudnya besar gimana? Contoh misalkan gini, kita bandingkan ada belanja yang online dan offline. Nah, menurut kalian, ketika kita belanja online dan offline, yang paling murah itu belanja yang mana? Offline apa online? Pasti yang paling murah itu online. Kenapa? Karena gini, ketika kita biaya online, ketika kita belanja online, otomatis yang punya perusahaan ini tidak akan menggaji karyawannya karena kalian kan mencari informasi sendiri. Nah, sedangkan yang offline berarti kan kalian udah mengeluarkan biaya bensin. Otomatis biaya bensin kalian datang ke toko, ke tempat penjualan. Nah, pada saat kalian datang, kalian akan disambut sama pegawainya. Selamat datang, misalkan gitu ya. Selamat datang, kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, itu ketika kalian datang, makanya kalian harus membayar mahal di toko tersebut karena mereka pegawai-pegawai ini harus digaji. Nah, makanya lebih murah belanja di online ketimbang di offline. Karena kalian akan bertanya kan, ada misalkan beli sepatu. Ada sepatu ini enggak? Otomatis petugas akan menjawab. Oke, oh ada gitu kan, misalkan ada. Terus ukuran berapa kak misalkan. Nah, kalau udah ukuran, jadi di situ udah ada tanda jawab sehingga otomatis lebih mahal gitu ya. Sedangkan kalau online berarti kalian harus cari informasinya tersendiri. Oh, kira-kira ada enggak sepatu ini? Terus kira-kira ada enggak ukuran ini? Nah, seperti itu perbedaan. Oke, makanya peran IT sangat penting. Terus di sini ada illustrate the potential for technology to improve customer experience. Nah, jadi ini ibaratnya kayak kita ilustrasikan gitu ya. Potensi teknologi itu untuk meningkatkan pelanggan
jadi berpengalaman gitu ya. Jadi pelanggan ini ketika dia menggunakan teknologi untuk belanja sesuatu, secara default atau secara umum dia akan cerita ke teman-temannya gitu ya. Beli di platform ini aja, ini ada potongan biaya, ada gratis ongkir dan sebagainya. Otomatis dari perusahaan ini nih tidak perlu meng-hire marketing yang baru, karena si pembeli pun akan bisa menjadi seorang marketing juga, karena dia yang menceritakan ke teman-temannya. Nah, itu sangat sangat berdampak efektif gitu ya kalau dalam dunia sistem informasi. Tapi kita melihat dari kalian sebagai seorang leadernya di sini. Itu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dikatakan di sini bahwa how information system are transforming business. Jadi, bagaimana sih sistem informasi itu bisa mengubah bisnis? Gitu ya. Di sini yang pertama dikatakan bahwa emerging mobile digital platform. Oke. Jadi, platform digital seluler yang sedang berkembang. Kita perhatikan kan. Tadi, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Oke, yang pertama, handphone aja sudah semakin berkembang. Oke. Perkembangan handphone yang harganya misalkan yang tadinya 5 juta, 6 juta, tiba-tiba ada produk kita yang dari negara lain harganya jadi 1 juta lebih, pasti masyarakat pilih yang 1 juta lebih. Nah, platform digital seluler ini semakin banyak nih. Handphone tuh makin banyak. Bahkan penggunanya pun dari tingkat atas sampai tingkat menengah, dari usia bahkan usia usia masih kecil ya, di bawah di atas 5 tahun gitu, di atas 5 tahun pun udah menggunakan handphone karena mereka nonton YouTube Kids ya untuk anak-anak gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan. Jadi dia mengikuti gitu. Yang selanjutnya ada growing business use of big data. Nah, kalau kita berbicara tentang big data atau data yang besar, ini maksudnya gini, meningkatnya penggunaan bisnis. Benar nggak? Iya nggak? Jadi gini, selama COVID ini, ya, banyak orang itu yang diberhentikan dari pekerjaan. Setuju? Setuju ya? Terus, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bertahan hidup untuk membiayai istri dan anak-anaknya? Berarti mereka buka usaha, oke? Kita arahinnya ke situ. Ketika mereka buka usaha, mereka kan yang tadi banyak PHK, misalkan yang di PHK-nya ada 1000, berarti 1000-1000-nya itu pasti ada yang jadi usahanya apa aja gitu. Ada yang jual nasi goreng, ada yang jual bakso dan sebagainya. Nah, ini bisa kita sebut dengan UKM ya, UMKM ya, usaha menengah yang kecil itu, mikro. Nah, UMKM ini ketika misalkan di seluruh Indonesia banyak, itu maka terjadi yang namanya big data. Jadi data besar yang bisa dimanfaatkan oleh pembuat teknologi untuk memasarkan produk-produk UMKM mereka ke platform-platform yang ada. Contohnya misalkan platform Gojek, ada GoFood dan Grab gitu ya. Sehingga UMKM itu nanti akan terbantu. Nah, tetapi yang pembuat sistem ini mereka sudah mendapatkan data. Datanya itu apa aja? Data misalkan satu UMKM. Berarti kalian di situ tahu ada yang namanya nama. Oke. Terus ada email. Terus lagi ada nomor HP. Gitu kan? Nah, informasi ini kan sangat penting. Coba kalian bayangkan, kita di Indonesia ini ada ratusan juta penduduk ya, ada ratusan jiwa gitu ya. Ada ratusan ribu, ratusan jiwa. Data itu dipegang sama satu perusahaan. Oh, itu yang sangat besar. Contohnya lagi, misalkan kalau kalian install Tokopedia. Di aplikasi itu kalau kalian install Tokopedia, itu ada 100 juta. 100 juta pengguna. Itu yang ada di situ sebenarnya udah 100 juta lebih. Nah, 100 juta ini itu yang disebut dengan big data. Ketika kita register, kita masuk ke platform itu, berarti data kita sudah ada di mereka, di Tokopedia. Jadi, data ini yang sangat penting untuk meningkatkan
bisnis dari Tokopedia, ya kan? Ketika mereka launching produk-produknya nih, yang udah yang mitra-mitranya Tokopedia ya, launching otomatis secara di berandanya Tokopedia kita tuh akan muncul tuh, oh ini yang lagi diskon-diskon. Nah, seperti itu. Tapi jangan, kalau misalkan bocor, waduh. Maksudnya bocornya apa? Datanya. Kalau datanya bocor, itu sangat bisa merugikan si kitanya ya sebagai pengguna ya. Contoh misalkan itu ada beberapa kasus kemarin, kayak misalkan Bukalapak tahu ya. Bukalapak itu dia sempat datanya tuh bocor tuh. Dan kalau di pasar gelap itu ada berapa juta data pribadi gitu ya, itu diperjualbelikan itu kalau nggak salah sekitar belasan miliar. Siapa yang mau beli datanya? Kalian bayangin, begitu banyak orang ingin membeli data, khususnya di Indonesia ya, untuk apa? Untuk meningkatkan bisnis mereka. Ketika data itu masuk ke kita, contoh gini, kalian punya usaha nasi goreng, terus kalian memasarinya kan ke media sosial yang kalian kira-kira nggak tahu nih siapa yang akan melihat. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya data, kalian sebarin ke nomor, ke email data tersebut, otomatis kan mereka akan melihat nih, kok ada ya ini nih, yang jualan ini, jadi mereka coba. Nah, itu perannya ya, itu perannya untuk big data. Terus yang ketiga di sini dikatakan ada growth in cloud computing. Jadi ada pertumbuhan dalam komputasi. Kalau di sini ya, cloud tuh maksudnya kita bisa share gitu ya. Cloud tuh ya awan gitu ya. Tapi kan awan tuh bisa bergerak kemana-mana. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan dari komputasi tersebut. Nah, bagaimana kita melihat peluang dari globalisasi, globalization opportunities ya? Dikatakan di sini yang pertama bahwa internet ya has drastically. Jadi internet ini telah, kok misalkan secara drastikal ini maksudnya secara drastis gitu ya, mengurangi biaya operasi, ya kan? To reduce cost of operating on global scale. Jadi perusahaan tuh nggak perlu repot-repot gitu kan? Iyalah, kalian misalkan mau beli sesuatu kan, kalian harus ngeluarin kuota internet kalian sendiri. Terus kalau kalian saking nggak percayanya itu produknya ada atau enggak, kalian bisa telepon gitu ya, telepon harus ngeluarin pulsa sendiri. Dan kalian harus kerja keras itu cari scroll untuk memakan butuh waktu yang lama untuk membeli sesuatu. Nah, jadi otomatis ketika dari perusahaan itu dia akan mengurangi biaya untuk operasional mereka dalam memasarkan sebuah produk, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di yang kedua ini dikatakan increase in foreign trade outsourcing. Jadi lebih menekankan kepada apa ini dikatakan ya? Peningkatan perdagangan, increase foreign trade. Oke. Peningkatan perdagangan bisa kita bilang misalkan di luar negeri gitu ya, bukan di Indonesia aja, tetapi di luar dari Indonesia itu akan menghadirkan beberapa tantangan dan peluang. Itu masuk ke yang sini ya, present both challenges dan opportunities. Both challenges itu antara yang pertama dan yang kedua ya. Jadi menghadirkan tantangan dan peluang untuk sebuah perusahaan yang bertaraf globalisasi. Presiden kita juga mendukung bahwa ketika kita di Indonesia ini, kekayaan kita tuh sebenarnya banyak ya. Cuma kita bahan-bahan mentah itu kita ekspor, kita jual ke luar negeri. Nah, dari luar negeri mereka olah sedemikian rupa, otomatis ujung-ujung kita pasti beli, Indonesia pasti beli. Nah, padahal kita bisa mengelola, kita bisa bikin sendiri, terus kita jual ke pasar. Nah, itu yang lagi diterapkan karena Indonesia ini sebenarnya kekayaannya udah banyak.
tinggal bagaimana kita yang mengelolanya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini mengenai information technology capital investment, berarti investasi modal ya. Kalau di dalam teknologi informasi, bahwa di sini didefinisikan sebagai, kita lihat ada IT investment, perangkat keras ya, terus ada perangkat lunaknya, dan ada peralatan komunikasi. Nah, kalau diperhatikan, itu ada yang namanya tumbuhnya itu dimulai dari 32%. Itu pada tahun berapa tuh? 1980. 80 ya, di mereka total investasi. Total investasinya itu di atas 32%. Dimulai dari start di sini. Ini dimulai dari, iya, masuk. Oke, sini ya. Dari sini, dari seluruh modal yang diinvestasikan antara tahun 1980 ini sampai datanya itu di tahun 2009 ya. Kita masuk ke 2009. Oke. Di sini IT investment. Jadi investasi untuk bikin aplikasi, bikin program, pokok IT lah yang bekerja gitu ya. Sampai dia naik ke 52%. Lihat nih. Ini nih menanjak. Nah, menanjak ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa perkembangan begitu sangat penting. Kalau misalkan kita jual di kabupaten berhasil, otomatis kita mau berkembang loh. Kita mau expand di antar kabupaten penjualannya. Ketika udah di antar kabupaten, kita masuk ke provinsi. Ketika udah rame di provinsi, kita pasti akan ke provinsi-provinsi lain. Nah, sampai ke provinsi lain, otomatis kita mau expand lagi sampai ke satu negara. Kalau udah seluruh negara udah kita kuasai, bukan seluruh negara, kalau misalkan satu negara sudah kita kuasai, otomatis kita expand lagi untuk beberapa negara. Nah, investasi ini yang sangat penting di dalam dunia teknologi IT investmentnya ya. Memang pasti sangat-sangat besar gitu ya biayanya ya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, kita lanjut. Lanjut ya. Running the business from the palm of your hands. Jadi dibilang bahasa gini. Menjalankan bisnis itu hanya dari tangan Anda. Dari mana? Dari ini. Dari handphone. Dasarnya kita handphone. Nanti meningkat lagi kita menggunakan laptop. Nah, nanti expand lagi ya ujung-ujung kita punya perusahaan. Nah, untuk menjalankan bisnis itu hanya dari handphone aja, dari tangan Anda. Ya. Nah, kenapa? Perhatikan di sini. What kinds of application are described in the case? Kira jenis aplikasi apa sih yang bisa dijelaskan dalam kasus ini? Kira-kira apa yo? Banyak kali ya. Contoh kita jualannya menggunakan apa? Instagram. Oke, kita kerucutin menjadi Instagram. Oke, jenis aplikasi yang mau saya gunakan menggunakan tangan saya ini yaitu Instagram. Ya, Instagram aja. Terus, kira-kira ada pertanyaan lagi. What business function do they support? Jadi, fungsi bisnis apa yang mereka akan dukung menggunakan aplikasi tersebut? Ketika kita menggunakan Instagram, apa aja kecuali narkoba nggak boleh. Kecuali narkoba nggak boleh. Akan di-banned tuh sama Instagram. Nah, terus how do they improve operational efficiency and decision making? Bagaimana mereka meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan? Nah, jadi ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, ketika kita post, kita bisa melihat traffic. Ya, kalau kalian menggunakan akun Instagram yang bisnis gitu ya, kalian bisa melihat insight, kalian bisa melihat view, kalian bisa melihat kira-kira berapa banyak nih yang suka, yang like dengan hasil postingan kalian dan yang memesan tentunya. Jadi kalian bisa akan mengambil keputusan. Keputusan apa yang harus kita ambil? Keputusan saat kita melihat traffic tadi turun, misalkan kan kita kan pasti ngepost kan ada gambar atau ada video, terus ada caption yang menjelaskan isi dari poster tersebut. Nah, ketika itu
di post dan yang lihat cuma 5 orang atau 10 orang gitu kan, otomatis itu akan mengambil kalian secara otomatis lah kok dikit gitu ya, kira-kira apa yang salah. Berarti kalian mengambil satu keputusan, oh kayaknya posternya ini nggak menarik atau videonya ini masih berantakan, berarti kalian perbaiki lagi. Nah itu dia poinnya. Nah yang kedua di sini dikatakan bahwa kita harus identify the problem that business in this case tadi. Jadi kita identifikasi masalah yang diselesaikan oleh bisnis dalam studi kasus kita ini tadi ya, dengan menggunakan perangkat digital seluler. Tadi yang sudah saya singgung tadi ini. Yang masalah kita menggunakan Instagram, tiba-tiba pada saat di post yang like, yang melihat itu sedikit. Nah, kita bisa mengambil dari permasalahan tersebut gimana cara untuk meningkatkannya. Kita lihat nih, benar nggak sih posternya jelek atau posternya kurang menarik. Kalau misalkan nggak percaya, kita share ke teman-teman kita dulu, kira-kira bagus nggak nih gitu. Kalau misalkan bagus, oke nih, baru kita posting. Oke. Nah terus what kind of business are most likely to benefit? Kalau kita berbicara tentang benefit dari suatu keuntungan, itu menjadi pertanyaan yang sangat-sangat menarik gitu ya. Kira-kira gini misalkan, bahkan jenis bisnis apa yang paling mungkin diuntungkan, gitu kan? Tapi ada lanjutannya, from equipping their employees with mobile device, dengan melengkapi karyawan mereka dengan perangkat seluler. Jadi kita sebagai karyawan, perusahaan kasih nih HP untuk memudahkan kita melakukan penjualan gitu ya. Nah, kalau dikatakan jenis bisnis apa aja yang mungkin diuntungkan, ini pasti yang banyak akan, kira-kira bisnis apa ya, online shop, oke online shop bisa. Terus pokoknya bisnis, kita cari bisnis, kalau misalkan kita di makanan, cari bikin sesuatu makanan yang berbeda dari yang sudah ada dengan bumbu-bumbu yang kita ciptakan sendiri. Seperti itu, sehingga itu bisa meningkatkan kepuasan dari yang membeli. Nah, dari awal ketika kita membuka satu bisnis gitu ya, kita harus ulet gitu ya. Kalau di Jawa, orang Jawa itu kan ulet gitu, setia gitu kan. Nah, dalam bisnisnya tetap fokus ke satu itu kan. Ketika udah meningkat baru kita bisa expand ke bisnis yang lain. Nah, itu ya menjadi pertanyaan juga kan. Kira-kira bisnis apa yang paling menguntungkan? Kalau apalagi di COVID kayak gini, serba susah gitu ya. Buka bisnis 4-5 bulan kemudian bisa tutup gitu ya. Kalau misalkan tidak ada pembeli dan tidak ada dari pemecahan masalah kita sendiri ketika masalah itu ada. Nah, oke, coba kalian diskusikan ya tentang implikasi dari pernyataan ini. Ini ada pernyataan, ada statement. Dikatakan di sini bahwa the iPhone is not a game changer, isn't industry changer. Apa tuh maksudnya? Jadi dibilang gini, iPhone bukanlah pengubah permainan. Jadi iPhone ini bukan dia untuk merubah permainan. Ini adalah mengubah industri. Jadi maksudnya iPhone. Kita bukan iPhone ya, kita Android. Android ya. Jadi Android ini, jadi HP kita nih bukan hanya untuk main game aja gitu ya, tetapi HP kita ini bisa menguntungkan kita. Secara kesimpulannya saya bisa bilang seperti itu ya. Jadi ya itu perlu didiskusikan teman-teman yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada namanya lagi in the emerging fully digital form. Jadi di perusahaan yang baru, ya kan, di perusahaan yang baru muncul dan sepenuhnya itu dia menggunakan digital, yaitu yang pertama, hubungan bisnis yang signifikan diaktifkan dan dimediasi secara digital. Significant business relationship are digitally enabled and ini ya, mediated
Hubungan bisnis yang signifikan diaktifkan dan dimediasi dengan secara digital. Nah, ini memang ada beberapa hubungan yang sangat signifikan sekali ketika kita memadukan sebuah usaha kita dengan digital. Terus core business process, berarti ada proses bisnis ini dicapai melalui jaringan digital, ya kan, digital network. Di sini bahkan ada key gitu ya. Key corporate asset are managed sorry, managed digitally. Jadi aset utama perusahaan dikelola secara digital. Oke, saya minum dulu ya. Maksud kalau kita kuliah online ini saya ngoceh sendiri gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi ada aset utama perusahaan itu dikelola secara digital, makanya key corporate assets. Untuk saat ini ya, udah mulai saat ini sih sebenarnya. Karena di tengah pandemi ini kan otomatis aset utamanya ya secara digital. Nah, selanjutnya ada dikatakan bahwa perusahaan digital ini menawarkan yang namanya fleksibilitas yang lebih besar dalam organisasi dan manajemen. Digital form of greater flexibility in organization and management. Apa yang bisa menawarkan fleksibilitas? Yaitu time safety, pergeseran waktu. Terus ada space safety, pergeseran ruang. Nah, pergeseran-pergeseran inilah yang bisa menyebabkan fleksibilitas kita. Jadi ketika kita belanja itu dikasih kemudahan bayarnya itu 1 kali 24 jam ya. Ketika kita udah bayar nanti akan tracking, record bahwa nanti barangnya akan nyampe kemana hingga akhirnya sampai ke tujuan. Nah, itu adalah membutuhkan sebuah waktu. Oke, lanjut, kita masih banyak ya slide-nya ya. Oke, growing interdependence between ability to use information technology. Nah, jadi tumbuhnya ini saling ketergantungan antara kemampuan menggunakan teknologi informasi, ya kan, dan ability to implement corporate strategies, kemampuan menerapkan strategi perusahaan, dan apalagi achieve corporate goal, mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini ketergantungan ketika Anda, ya, saya dan Anda mempunyai kemampuan menggunakan teknologi informasi, menerapkan strategi perusahaan, terus bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, tujuan utamanya apa? Memajukan perusahaan tersebut kan. Yang kedua, kita memberikan solusi atau strategi bagi perusahaan itu agar semakin bertumbuh. Jadi kalau misalkan kita ditanya wawancara, misalkan, kira-kira kalau saya terima kamu bekerja di perusahaan ini, apa yang terjadi? Nah, kita menjawab kan, oke, kalau saya diterima dalam pekerjaan ini, saya bisa melihat 5 tahun ke depan bahwa perusahaan ini akan menjadi besar dan masuk ke pangsa internasional. Nah, itu beberapa contoh gitu ya. Nah, kita lihat yang di selanjutnya bahwa dikatakan di sini perusahaan business form invest gitu ya. Perusahaan bisnis banyak banyak berinvestasi dalam sistem informasi untuk mencapai 6 strategi. Ada 6 strategi tujuan bisnis gitu ya. 6 strategi bisnis objektif, 6 tujuan bisnis strategis. Apa aja? Yang pertama di sini dikatakan bahwa keunggulan operasional, operational excellence. Yang kedua, ada new product, ada layanan, service, dan ada model bisnis baru and business models. Oke. Nah, yang ketiga, ada customer and supplier intimacy, keintiman pelanggan dan pemasok gitu ya. Terus keempat, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, improve decision making.
Yang kelima adalah competitive advantage, keunggulan kompetitif. Yang keenam survival, bertahan hidup. Nah, jadi ada 6 strategi kalau kita mau bisnis. Kita harus perhatikan ini 1 sampai 6 ini. Karena poin yang terakhir itu yang bagus, survival, bertahan hidup. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, di sini masuk ke yang namanya dalam sistem kontemporer. Ada saling ketergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnisnya. Kalian perhatikan, di sini kan ada perusahaan. Terus di sini ada sistem operation. Ini saling ketergantungan, bos. Iya kan? Saling ketergantungan nih mereka. Dari software mereka akan merancang aplikasi apa yang untuk mendukung dari sebuah perusahaan. Dan dari perusahaan itu akan membuat sebuah strategi untuk perusahaannya, untuk mencapai tujuannya, dan juga setiap proses bisnisnya bagaimana harus menggunakan aplikasi. Ya, sehingga perubahannya itu nanti akan memiliki apa di sini? Ada data management, ada telecommunication, ada hardware. Jadi perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis ini semakin membutuhkan perubahan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan telekomunikasi. Nah, seringkali apa yang ingin dilakukan organisasi ketika mereka bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistemnya. Nah, ketika sistem udah dibikin, otomatis kita perusahaan akan menjalani sistem tersebut. Oke, sehingga collapse nih. Jadi mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan gitu. Oke, gitu ya. Nah, operational excellence. Jadi ada keunggulan operasional. Dikatakan di sini yang pertama, kita harus meningkatkan efisiensi untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Improvement of efficiency to attain higher profitability. Nah, ini perlu. Inilah keunggulannya. Yang kedua, sistem information system, technology and information tools. Ingat, tools, alat, sangat penting. Untuk apa? Untuk mencapai achieving greater efficiency and productivity. Berarti teknologi merupakan alat penting dalam mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih besar. Sangat efisiensi ya. Nah, yang ketiga, Walmart. Ini misalkan ada sistem tautan retail yang bernama Walmart gitu ya. Dia menghubungkan pemasok ke toko untuk sistem pengisian yang unggul. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Tokopedia ini founder. Terus ada retail-retailnya nih. Jadi ada beberapa toko-toko gitu yang masuk ke Tokopedia. Sehingga mereka inilah, pemasok-pemasok inilah, retail ini ya. Inilah yang menjadi sistem yang unggul untuk membantu Tokopedia. Jadi Tokopedia memberikan fasilitas untuk toko-toko yang ada sehingga mereka bisa berjualan. Dari penjualan itu nanti ada beberapa persen untuk masuk ke Tokopedia. Nah, keuntungannya sebenarnya dari situ. Kita bisa berbicara tentang bisnis prosesnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, ada new product services dan bisnis model. Jadi kita harus mengeluarkan produk yang baru. Coba kalian perhatikan. Aqua ini kan besar ya, perusahaan yang besar ya. Dulu Aqua itu kalian tahu masih nggak botol Aqua tuh dijualnya kayak gimana gitu kan? Misalkan ada berapa mili gitu ya, tapi beberapa tahun berikutnya itu botolnya berubah. Airnya mah tetap sama, cuma botolnya berubah. Nah, itu yang maksudnya dengan new product. Botolnya yang dirubah gitu ya. Nah,
Yang pertama di sini ada namanya bisnis model, model bisnis. Berarti kita menggambarkan, describe how company produce. Menggambarkan bagaimana perusahaan itu memproduksi, terus deliver, mengirimkan, dan sales, menjual produk. Atau, gitu ya, service to create wealth. Layanan untuk menciptakan kekayaan. Nah, ini bisnis modelnya. Yang kedua, information system and technology major enabling to for new product service business model. Jadi, sistem dan teknologi informasi alat utama yang memungkinkan untuk produk baru, untuk layanan, untuk bisnis baru. Contohnya apa? Example, iPad Apple ya. Terus ada apa lagi? OS Android Google dan Netflix. Masih banyak sih. Ini cuma contohnya seperti itu. Oke? Nah. Selanjutnya ada yang namanya customer and supplier intimacy. Oke. Ya, saya minum dulu. Oke, sebentar. Kita sampai jam berapa ya? Jangan lupa nanti kita absensinya itu di komentar YouTube ya. Jadi kalian ketik name sama nama kalian. Sampai jam 10:10 ya. Oke, ini kita baru 49 menit. Selamat. Nah, selanjutnya ada yang namanya keintiman pelanggan dan termasuk customer and supplier intimacy. Intimacy ya, keintiman ya. Dikatakan di sini bahwa serve customer. Nah, ini sangat penting. Melayani customer itu dengan baik menyebabkan pelanggan itu akan kembali. Nah, ya. Serving customer will lead to customer returning. Ketika kita melayani pelanggan dengan baik, otomatis tuh pelanggan nggak akan kemana-mana, dia akan kembali ke kita. Ketika misalkan kita bikin nasi ayam, enak banget, otomatis dia tuh akan beli lagi gitu. Nah, ada koma sini ya, nih ya, koma ya. Which itu maksudnya yang meningkatkan pendapatan dan keuntungan, revenues and profit. Kita tuh maunya ke profit, keuntungan dan pendapatan ya. Nah, contohnya apa di sini dikatakan bahwa misalkan ada hotel kelas atas ya, high end hotels. Hotel kelas atas ini dia menggunakan komputer untuk melacak preferensi pelanggan dan digunakan untuk memantau dan menyesuaikan lingkungan. Nah, itu contohnya. Jadi gini, kalau kita mau buka hotel kelas atas itu kan, kenapa hotel itu bisa menjadi hotel kelas atas atau hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7? Ketika banyak yang menginap di situ, terus fasilitasnya lengkap, dan dari segi masyarakatnya itu menguntungkan bahwa ada hotel yang terbaik di kota tersebut. Nah, itu bisa kita mapping. Kita bisa lacak. Mendirikan ini, kita cari lokasi, cari strategi yang tepat. Sorry, baterainya lowbat. Sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan hotel tersebut dengan kawasan tersebut, gitu ya, atau dengan kawasan lingkungan itu. Sehingga ketika kita mendirikan sebuah hotel, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Contoh misalkan hotel yang di Bali. Bali itu banyak juga tempat-tempat wisata. Nah, kalau kita bikin hotelnya yang dekat pantai gitu ya, berarti kan banyak yang akan
bukan banyak yang akan, eh, arsitektur dalam mendesain hotel itu akan bikin suasana kayak seperti lingkungan yang di dekat-dekat pantai gitu ya. Nanti di kamarnya ini pada saat buka kamar, pada saat kita masuk kamar, terus di belakangnya itu ketika buka kamar kita bisa melihat laut, bukit-bukit kecil. Nah itu yang harus disesuaikan dengan lingkungan. Terus selanjutnya yaitu keintiman dengan pemasok memungkinkan mereka memberikan masukan penting yang menurunkan biaya. Ini ya. Apa aja tuh? Contoh. Di sini dikatakan bahwa ada sistem informasi yang namanya Easy Penny yang menghubungkan catatan penjualan dengan produsen kontrak. Nah, ini biasa properti ya. Ntar saya minum lagi. Sudah hampir 1 jam ya. Cuma belum 1 jam. Ya, tentunya kalau kita misalkan properti kan, kita beli properti, berarti kita bisa menjual properti lagi. Bisa menjual properti yang sudah kita beli, atau kita kontrakin tuh propertinya. Misalkan kita beli apartemen. Ketika kita beli apartemen, apartemennya bisa kita jual dong. Betul. Yang kedua, bisa juga kita kontrakin tuh apartemen. Sehingga per bulannya atau per tahunnya kita dapat sekian juta. Seperti itu ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya improve decision making. Nah, berarti pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang pertama dikatakan without accurate information. Jadi pengambilan keputusan yang lebih baik itu, kalau misalkan yang di pertama ini tanpa informasi yang akurat, ini kalau misalkan informasinya nggak akurat ya, berarti seorang manajer must use forecast. Seorang manajer ini akan menggunakan perakiraan nih, ya kan? Karena nggak informasinya nggak akurat. Terus best, jadi mereka harus tebakannya tuh harus yang terbaik. Dan ada yang lagi yang namanya luck, keberuntungan. Nah, ini kalau terjadi tanpa informasi yang akurat. Resultnya apa? Hasilnya apa? Tuh, overproduction. Produksi itu bisa berlebih atau underproduction. Berarti atau produksinya itu bisa kurang. Terus lagi ada yang kedua itu alokasi sumber daya yang salah. Yang ketiga, poor response time. Waktu respon yang buruk. Ini kalau tanpa informasi yang akurat. Contohnya, ada lagi tuh yang selanjutnya ya, yang poor outcome. Ya, poor outcome, rise cost, lost customer. Hasil yang buruk meningkatkan biaya, bahkan kehilangan pelanggan. Contoh misalkan di sini dashboard digital berbasis web Verizon, ya, nama web itu Verizon. Dia menyediakan data real time tentang keluhan pelanggan, kinerja jaringan, memadam saluran, dan sebagainya kepada manajer. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalau kita tanpa informasi yang akurat. Competitive advantage. Keunggulan kompetitif. Ini perlu kita perhatikan juga bahwa kita harus memberikan kinerja yang lebih baik, delivering better performance. Selanjutnya, kita harus mengisi lebih sedikit untuk produk unggulan. Terus, menanggapi pelanggan dan pemasok secara real time. Responding to customer and suppliers in real time. Contohnya apa? Apple, Walmart, UPS, apalagi tuh, Samsung, Android, Indomaret, Alfamart. Kita harus melihat kompetitif, keunggulan. Bahkan kompetitor pun harus kita lihat gitu ya. Coba kalian bayangin. Oke. Kalian pasti sering nih melihat bahwa ada Indomaret, ada Alfamart.
terkadang mereka itu berdempetan. Nah, pertanyaannya kira-kira yang mana yang untung banyak? Apakah Indomaret, apakah Alfamart? Pertanyaan itu dijawab dengan sama-sama untung. Kenapa sama-sama untung? Ya, mereka bisa memilih. Kalau misalkan di Indomaret nggak ada, mereka bisa lari ke Alfamart. Alfamart nggak ada, mereka bisa ke Indomaret. Dan kalau harganya cuma beda tipis, mereka bisa ke yang lebih murah dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh survival. Kita masuk ke yang bertahan hidup. Ketika bertahan hidup di sini, yang pertama itu ada namanya Information Technologies as Necessity of Business. Berarti teknologi informasi sebagai kebutuhan bisnis. Ya, oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, itu. Kita masuk ke industri mana tadi? Ke survival ya. Informasi teknologi ya itu maksudnya teknologi informasi sebagai kebutuhan bisnis. Terus lagi ada industri level changes, perubahan tingkat industri. Contohnya apa nih? Di sini example-nya apa? Citibank, introduction of ATM, pengenalan ATM Citibank. Contohnya ya. Terus ada governmental regulation. Ya, berarti ada peraturan pemerintah yang mewajibkan pencatatan penyimpanan itu. Contohnya apa? Di sini Toxic Substance Control Act, undang-undang pengendalian kayak ya zat beracun gitu ya. Atau bahkan ada Sarbanes-Oxley seperti itu. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang sistem informasi di mana set of interest mengatur komponen yang saling terkait. Setelah kita mengatur komponen yang terkait, yang kedua adalah mengumpulkan, collect. Ketika sudah dikumpulkan, kita proses. Ketika sudah diproses, kita simpan. Ketika sudah disimpan, kita distribusikan informasi tersebut. Apa nih yang mau dia kumpulin? Informasi yang mau dikumpulin. Contohnya informasi apa? Oke. Kita lagi-lagi berbicara tentang misalkan oke, kita berbicara tentang kampus misalkan. Kampus kampus kan misalkan ada satu ya ada 5 prodi, tapi kita ambil sampel satu prodi. Jadi ada satu prodi ini dia akan mengumpulkan informasi untuk sekolah-sekolah yang terdekat dari kampus. Misalkan kampusnya di A, kita akan melihat kampus yang di A itu kira-kira ada berapa sekolah? SMA-nya ya. SMA, SMK, misalkan ada 10. Oke, 10. Ketika ada 10, kayaknya kurang pasti dari strategi itu, marketing itu akan meningkatkan lagi. Oke, kita cari lokasi yang di luar dari kampus A. Tadi mana di antar kabupaten sehingga dia bisa mencapai ada 100 sekolah. Anggap aja 100 sekolah dari luar kampus atau di dekat kampus. Nah, ketika 100 data ini kita terima, kita kumpulkan, data ini akan kita proses. Prosesnya bagaimana? Kita akan cari waktu untuk ke sekolah tersebut. Kapan dan di mana, kapan pelaksanaannya dan sebagainya. Setelah itu semua kita udah sampai ke sana, kita kan pasti akan kasih form gitu ya, atau siapa yang mau daftar gitu ya. Berdasarkan ke penempatan tersebut, barulah itu kita menyimpan, store. Kita bikin, kita simpan
bahwa ini loh data-data dari 100 sekolah yang ternyata bergabung itu ada ribuan mahasiswa, calon mahasiswa. Setelah itu baru kita mendistribusikan informasi, distribute information bahwa nama-nama ini berhak mengikuti tes di kampus melalui platform website kampus tersebut. Nah, ketika mereka sudah datang, masuk ke yang namanya support decision making, mendukung pengambilan keputusan. Ada coordination, koordinasi, dan kontrol. Berarti calon mahasiswa yang baru itu akan dites, dikoordinasikan sedemikian rupa, bahkan dikontrol, sehingga mendapatkan dari yang 1000 tadi menjadi yang diterima itu 600 mahasiswa. Nah, inilah yang saling berkaitan. Kalau ketika kita ada terlibat di dalam sistem informasi. Nah, bagaimana keterkaitan antara informasi versus data? Ingat, data are streams of raw fact. Data adalah aliran fakta yang mentah. Data itu masih mentah. Sedangkan information atau informasi is data shaped into meaningful form. Informasi adalah data yang dibentuk menjadi bentuk yang bermakna, maksudnya ya. Ingat, kalau kita bilang data, berarti data itu masih data yang mentah. Data mentah itu maksudnya apa? Oke. Data yang mentah itu kita ibaratkan dengan kalau misalkan kita masak nasi ayam lagi. Kita kembali ke nasi ayam. Kalau kita masak nasi ayam, kita harus menyiapkan data. Data apa aja yang sehingga bisa menjadi nasi ayam? Berarti ayamnya harus ada, nasinya harus ada. Terus bawang putih, bawang merah, Kak. Ini semua bisa kita kategorikan dengan data karena masih mentah. Ketika data itu diolah, itulah menjadi bentuk dan bentuknya itu menjadi makna, itu disebut dengan information. Ini analoginya seperti itu ya, supaya paham gitu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya apa nih? Oke, ini nih masih kita perhatikan di sini ya. Di sini yang sebelah kiri ada data, yang sebelah kanan ada information. Di tengah-tengahnya jadi information system, gitu. Nah, ya ini data, ini information, di tengah-tengahnya ada sistem. Nah, dikatakan di sini bahwa data mentah dari counter kasir, penjaga kasir yang ada di supermarket itu dapat diproses dan diatur, gitu kan? Diatur untuk menghasilkan informasi yang berarti, seperti total unit penjualan deterjen piring, atau total pendapatan penjualan dari deterjen piring untuk toko atau wilayah penjualan tertentu. Paham ya maksudnya ya? Jadi data ini misalkan tadi ada deterjen, data ya, ada deterjen, terus ada piring, terus ada handuk, apalah gitu. Ketika dia sampai ke counter kasir, itu diolah menjadi sebuah informasi untuk si kasir. Dengan data itu tadi sudah diolah dengan ada hasil berapa jumlah yang harus dibayar. Itulah menjadi information untuk si pembeli untuk membayar. Oke. Kita lanjut. Ada 3 aktivitas sistem informasi untuk menghasilkan kebutuhan organisasi informasi. Yang pertama, input. Input ini berarti dia capture ya, menangkap data mentah dari organisasi atau lingkungan eksternal. Ketika sudah diinput ada yang namanya processing. Mengubah data mentah menjadi bentuk yang berarti. Terus ketika sudah diprocessing ada output, yaitu mentransfer informasi yang diproses ke orang atau aktivitas yang menggunakannya ya. Jadi kalau di dalam komputer ya kita logikain deh. Komputer. Input itu kita misalkan lagi mengetik. Ketika kita input ya, input kan misalkan masukin kata gitu ya, masukin kata di aplikasi Word ya, dokumen. Ketika kita masukin
kata, otomatis kan muncul tuh. Muncul di layar kita, di ketikan kita itu kan melalui processing. Nah, ketika kita print hasil hasil tulisan kita, ketika kita print itu menghasilkan output. Nah, makanya disebut input processing output. Begitu juga di dalam information system. Nah, dari sini ada namanya feedback, ada masukan. Output dikembalikan, output is return, ke anggota organisasi yang tepat untuk membantu mengevaluasi atau memperbaiki tahap input. Jadi, ketika ada feedback, kita kan sampai output, sampai input ya, ketika outputnya itu dikasihkan ke manajer kah, ke atasan, terus mereka evaluasi apakah inputannya ini udah benar atau sesuai. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan feedback. Selanjutnya ada komputer, ada program komputer versus information system. Nah, ini kita perlu ketahui nih, bahwa komputer atau program komputer versus sistem informasi komputer dan perangkat lunak ya adalah fondasi. Fondasi dan alat teknis. Mirip dengan bahan dan alat yang digunakan untuk membangun house, sebuah rumah. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Bentar. Sebentar. Saya minum lagi. Kita perhatikan gambar ini. Ini ya. Tadi ya ada input processing, terus ada output. Jadi dikatakan bahwa yang di sini sebuah sistem informasi ini kan berisi informasi tentang sebuah organisasi. Ini semuanya organisasi dan lingkungan sekitar. Oke, lingkungan sekitar tuh ada apa aja? Ada supplier, customer, competitor, stockholder, regulator, agency. Nah, 3 aktivitas dasar kita input processing tadi ya, pemasukan, pemrosesan dan keluaran. Ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi, menghasilkan informasi sistem ya. Nah, ada feedback nih. Feedback ini atau umpan balik ini adalah keluaran yang dikembalikan kepada orang, ini kan udah output nih balik lagi nih ke input gitu ya. Yang tepat di dalam suatu organisasi, baik manajer tadi yang saya bilang itu, untuk mereka mengevaluasi, terus menyempurnakan masukan, masuk lagi ke sini. Udah muter-muter aja nih terus. Dia saling berinteraksi, gitu ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai gambar ini, informasi sistem, ada organisasi, ada teknologi, ada manajemen. Nah, ketika kita menggunakan sistem informasi secara efektif, membutuhkan pemahaman tentang organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem. Nah, sistem informasi ini dia menciptakan nilai bagi perusahaan sebagai solusi organisasi dan manajemen untuk tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Jadi ya kita harus menerapkan ini ya di dalam sebuah perusahaan. Karena outputnya itu information system. Nah, organizational dimensi organisasi, sistem informasi itu adalah hierarchy of authority, hierarki wewenang, terus ada responsibility, ada tanggung jawab, siapa aja? Yaitu senior manajemen, manajemen senior, terus ada middle manajemen, manajemen menengah, terus ada apa lagi? Ada manajemen operasional, terus pekerja pengetahuan yang ngerti tentang perusahaan tersebut ya, pekerja data, sampai pekerja produksi atau jasa. Kalau kita perhatikan di dalam piramida ini ya, organisasi bisnis adalah ini, pengertian dari ini ya, business organization are hierarki yang terdiri dari 3 tingkat utama.
tingkatnya yang paling ujung yaitu manajemen senior, terus manajemen menengah, dan manajemen operasional. Nah, sistem informasi ini dia melayani masing-masing level, masing-masing bidang, masing-masing tempat, ya. Nah, ilmuwan dan pekerja pengetahuan sering bekerja dengan manajemen menengah. Nah, biasanya para ilmuwan tuh adanya di sini, yang misalkan bagian-bagian lab gitu ya, adanya di tengah. Nah, makanya ini dari bottom ke top gitu ya. Terus kalau kita udah ke top, kita harus memperhatikan yang di bottom juga. Next, organisasi masih berbicara tentang yang dimensi tadi ya. Ini masih lanjutan berarti ya. Ada call ini continue maksudnya. Nah, separation of business function, pemisahan fungsi bisnis, yaitu apa aja? Ada sales dan marketing, ada penjualan, dan ada pemasaran. Terus ada human resource, ada sumber daya manusianya. Keuangan dan akuntansi, finance dan accounting. Manufacturing and production, keuangan dan akuntansi. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga ada yang namanya unique business process. Proses bisnis yang unik. Terus budaya bisnis yang unik, culture ya. Sampai ke politik organisasi. Satu organisasi itu ada politiknya. Jadi main kubu-kubu mana gitu ya, di departemen-departemen mana, enggaknya departemen A nih yang terus naik-naik. Maka nanti ada saingannya di departemen mana. Nah, ini ada politik-politiknya juga. Kita kadang sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja juga pasti ada main politik-politik ya. Ada basic-basicnya lah. Tapi kita nggak ke sana ya. Nah, di sini ada namanya dimensi manajemen sistem informasi. Dikatakan bahwa manager set organizational strategy for responding. Untuk apa? Untuk business challenges. Manajer ini dia menetapkan strategi organisasi ini untuk menanggapi kira-kira tantangan bisnisnya itu apa aja tuh, ya kan? Nah, in addition, selain itu, manajer itu harus bertindak kreatif. Hey, kalau kalian nanti bekerja sampai ke level manajer, berarti kalian itu udah out of the box pemikirannya ya, kreatif. Kreatifnya dalam arti di sini creation of new product and services. Penciptaan produk dan layanan yang baru. Jadi ketika ada sistem yang lama ya kalian perbaharui dong kan dalam manajer. Terus yang kedua, kadang-kadang menciptakan kembali organisasi gitu ya. Ya tiba-tiba udah expand jadi bikin baru lagi gitu. Lanjut, teknologi dimension of information system. Nah, dimensi teknologi sistem informasi lanjutannya tadi yaitu yang pertama di sini dibutuhkan ada komputer, hardware dan software. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer harus dibutuhkan. Yang kedua, data management teknologi manajemen data. Terus ada lagi teknologi jaringan, network and telecommunications. Dan telekomunikasi yaitu network, jaringan, internet, intranet, dan extranet, terus www, World Wide Web, sampai ke IT infrastructure. Dia menyediakan platform tempat sistem itu dibangun. Oke, di sini UPS competes globally with IT. Jadi UPS ini bersaing secara global dengan menggunakan information technology. Jadi kalau kita di Indonesia ini kita nggak perlu datang-datang ke Brazil, datang ke Amerika untuk jualin produk kita di pasar-pasarnya Brazil, pasar-pasarnya Amerika, nggak perlu. Kita gunakan IT aja, mereka bisa lihat informasi tersebut kok. Kalau kita sampai ke sana berarti kita mengeluarkan biaya lagi, biaya perusahaan lagi kan. Nah, kalau di sini dibilang what are the inputs, processing, and output of UPS package tracking system? Apa input, pemrosesan, dan output dari sistem pelacakan paket UPS? Terus dikatakan lagi, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kalau kita misalkan kira-kira UPS perusahaan sekelas UPS ini menggunakan IT ini apa aja yang harus diperlukan? Yang kedua,
what technology are used by UPS. Jadi teknologi apa sih yang akan digunakan nanti kalau kita sebagai seorang pendiri perusahaan gitu ya, atau di dalam satu tim gitu ya. Terus lagi dikatakan how are these technologies relate to UPS business strategy. Bagaimana teknologi ini nanti terkait dengan strategi bisnisnya gitu kan, apakah sejalur atau tidak. Sampai ke what business objective do. Apa tujuan bisnis yang akan ditangani oleh sistem ini nanti gitu kan. Sampai ke what would happen if. Jadi apa yang akan terjadi? What would happen? Apa yang akan terjadi jika sistem ini tidak tersedia? Kalau tidak tersedia ya nggak akan bisa gitu jual gitu. Ya nggak? Iya dong. Nah, dimensi sistem pelacakan UPS. Ya, jadi UPS ini jadi pelacakan ya yang dijual ya. Organisasi, dia lebih mengarahkan ke prosedur untuk melacak paket dan mengelola inventaris dan memberikan informasi. Jadi ini lebih kayaknya perusahaan ini buat pengiriman gitu ya, pengiriman paket untuk mengelola informasi apa nanti paketnya udah sampai mana aja tuh. Terus ada manajemen, pengelolaan, monitor supply level and cost, pantau tingkat layanan dan biaya, dan teknologi ini dia handle komputer, berarti dia komputer genggam, ya, pemindai kode batang gitu ya, kayak barcode gitu, terus jaringan, terus desktop komputer, komputer desktop dan sebagainya. Kalau berbicara tentang desktop komputer, komputer desktop, berarti aplikasi yang diinstal di komputer tersebut. Nah, kita lihat perspektif dari bisnis pada sistem informasi. Business perspektif on information system. Yang pertama di sini dikatakan bahwa sistem informasi adalah instrumen untuk menciptakan nilai. Information system is instrument for creating value. Bahwa instrumen yang menciptakan suatu nilai sehingga menjadi sistem informasi. Yang kedua, investasi dalam teknologi informasi ini akan menghasilkan apa tuh? Dalam pengembalian yang unggul ya. Yang pertama di situ ada productivity increases. Produktivitasnya meningkat. Yang kedua pendapatan meningkat, revenue increases. Yang ketiga superior, long term. Posisi strategis jangka panjang yang unggul. Nah, kita ketika membuat sebuah perusahaan kita maunya kan long term, jangka panjang ya. Jangan short term. Tiba-tiba jangka pendek 1 tahun buka, tahun kedua tutup. Jangan sampai seperti itu. Kayak gitu. Masuk ke yang namanya business information value chain, rantai nilai informasi bisnis gitu ya. Dikatakan bahwa data mentah diperoleh dan diubah menjadi tahapan yang menambah nilai pada informasi itu. Jadi kan ketika kita mendapatkan data mentah, diubah dong data tersebut sehingga menjadi informasi yang tepat. Ya. Yang selanjutnya, value of information system determine. Nilai sistem informasi ini ditentukan sebagian oleh sejauh mana sih hal itu mengarah pada keputusan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, dan keuntungan yang lebih tinggi, higher profits ya. Nah itu perlu diperhatikan. Terus bisnis perspektif. Kalau kita berbicara ke perspektif bisnis, apa aja sih calls attention. Jadi kita harus menarik perhatian pada organisasi dan manajerial dari sistem informasi tersebut. Perhatikan ini. Di sini ada the business information value chain. Kalau kita melihat dari perspektif bisnis, bahwa sistem informasi adalah bagian dari serangkaian aktivitas. Kalau kita lihat ini kan ini aktivitas sebenarnya. Aktivitas nilai tambah untuk memperoleh apa? Untuk mengubah dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Kita perhatikan bisnis proses ya. Nah, di sini ada information proses aktivitas informasinya. Di sini ada aktivitas manajemennya, pengelolaannya ya. Nah, ini tujuannya tercapai dari data collection and storage, terus di transformation menjadi satu bisnis sampai ke dissemination. Dari dissemination ini nanti akan terbagi menjadi 2, masuk ke supply chain manager, manajemen sampai ke planning,
Terus ada lagi enterprise management sampai ke coordinating, sampai intinya ke form strategic position. Ini yang sangat penting. Nah, ada investing in information technology does not guarantee good return. Berinvestasi dalam teknologi informasi tidak menjamin pengembalian yang baik. Betul ya? Ada variasi yang cukup besar dalam pengembalian yang diterima perusahaan dari investasi sistem. Kita investasi sistem itu mahal ya, tapi pengembaliannya juga nanti bisa cepat kok. Terus faktor apa aja? Yang pertama ada mengadopsi model bisnis yang tepat. Yang kedua dia berinvestasi dalam aset pelengkap, modal organisasi dalam dan manajemen. Oke, sebentar lagi akan berakhir ya. Nah, di sini kita lihat nih, IT Capital Stock. Meskipun rata-rata investasi dalam teknologi informasi menghasilkan pengembalian jauh di atas pengembalian investasi lain, ada variasi yang cukup besar di seluruh perusahaan. Kalau kita perhatikan di sini, bahwa di sini ada productivity. Ya, di sini kecepatan investasi dalam dunia teknologi itu seperti ini. Jadi ada titik-titik ini, sehingga dia bisa menghasilkan pengembalian jauh di atas pengembalian investasi lain. Iya, semakin banyak kita menggunakan teknologi informasi, otomatis semakin banyak yang melihat dan semakin banyak yang membeli. Oke, selanjutnya aset pelengkap, complementary asset. Yang dikatakan di pertama bahwa aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Itu sangat penting. Yang kedua bahwa perusahaan firms, ini perusahaan yang mendukung investasi teknologi dengan investasi dalam aset pelengkap menerima pengembalian yang unggul. Contohnya apa? Example, berinvestasi dalam teknologi dan orang-orang untuk membuatnya bekerja dengan benar. Kalau kita buka startup, kita ada namanya angel investor untuk membantu startup kita gitu ya, sehingga menjadi startup yang besar sampai mungkin jadi unicorn gitu dan sebagainya. Tapi harus work properly, bekerja dengan benar ya. Oke, ada lagi aset pelengkap include ya, meliputi apa aja. Yang pertama di sini dikatakan bahwa aset organisasi, ya, apa aja tuh contohnya, misalkan model bisnis yang tepat, terus proses bisnis yang efisien. Nah, yang kedua dikatakan bahwa ada aset manajerial, contohnya insentif untuk inovasi manajemen, ya kasihlah insentifnya kalau sudah mencapai suatu keberhasilan ya pekerjanya ya. Terus teamwork, kerja tim dan lingkungan kerja mereka bisa kolaborasi. Terus ada aset sosial, misalnya infrastruktur internet dan telekomunikasi standar teknologi. Ini untuk membantu perusahaan tersebut. Oke. Ini contohnya ya, technical approach dan behavior approach. Kalau kita perhatikan di sini bahwa tadi tentang sistem informasi ini berkaitan dengan isu-isu ya dan wawasan yang disumbangkan dari disiplin teknis dan perilaku. Perhatikan di sini ada technical approach itu yang melibatkan ada manajemen science, computer science, operation research. Nah, sedangkan behavioral, sosiologi, ekonomi, psikologi. Nah, ini sampai masuk ke MIS. MIS ini apa? Manajemen Information System. Oke, technical approach. Ini pendekatan teknisnya ya. Dia menekankan model berbasis matematis, emphasis mathematically based models. Ya, harus ada hitung-hitungannya ya. Yang kedua, computer science. Yang selanjutnya ada manajemen ilmu manajemen, bisnis operasi, pendekatan perilaku, operation research. Sedangkan behavioral approach-nya itu lebih berbicara tentang perilaku. Tadi ada teknis, terus di sini ada pendekatan perilaku. Kalau kita perhatikan gambar tadi ini kan berbicara tentang teknis yang orange ini, sedangkan yang di biru ini berbicara tentang perilaku. Oke? Itu yang membedakan technical sama behavioral. Nah, ada manajemen information system MIS tadi ya. Dia menggabungkan ilmu komputer, ilmu manajemen, riset operasi dan orientasi praktis dengan masalah perilaku. Jadi ada 4 aktor utama nih, 4 main actor.
Yang pertama ada pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, supplier of hardware dan software. Terus ada business firm, perusahaan bisnis. Yang ketiga ada manajer dan karyawan. Yang terakhir ada lingkungan perusahaan, yaitu konteks hukum, sosial, dan budaya. Oke, approach of this book. Jadi pendekatan buku yang kita gunakan tadi ya, menggunakan daftar pustaka ini lebih ke pendekatan pandangan sosioteknik. Maksudnya kinerja organisasi yang optimal itu dicapai dengan bersama-sama mengoptimalkan sistem sosial dan teknis yang digunakan dalam produksi. Dan juga help membantu menghindari pendekatan teknologi murni. Kita perhatikan di sini ada teknologi, di sini ada organisasi. Ingat nih, alternatif sampai banyak alternatif hingga ke final, baik dari desain teknologinya bahkan organisasinya. Dalam perspektif sosioteknik, ya, kinerja suatu sistem itu dioptimalkan ketika teknologi dan organisasi ini saling menyesuaikan satu sama lain sampai diperoleh kecocokan yang bisa sama-sama memuaskan. Oke. Nah, sampai ke misalkan di sini jangan sampai this work is protected by. Oke. Ini mengenai buku ya, masuk ke sini. Oke, materi kita sampai di sini. Jadi ini penjelasannya. Untuk tugasnya itu nanti teman-teman bisa cek ya di sini ya. Tugas dapat dilihat di LMS, tapi tadi di awal kita tadi RPS itu bahwa nanti tugasnya itu kalian merangkum kira-kira apa yang kalian dapetin dari materi perkuliahan kita hari ini. Oke, saya rasa cukup materi kuliah kita pada pertemuan pertama kita kali ini. Tetap semangat ya, tetap selalu jaga kesehatan, gunakan selalu prokes yang ada, dan tetap semangat. Oke, saya ucapkan terima kasih, selamat siang.